nggak bagus. Kan Doktif juga ngomong kayak gitu, Niki juga ngomong kayak begitu. Yang barang yang dibeli, terus yang mereka review itu barang yang beredar, dan ternyata barang itu berbahaya, tidak layak jual, ya kan? Tidak ada izin, nggak ada BPOM. Nah nanti kalau memang seperti yang kemarin itu si DRG minta-minta tolong Mail, yang direview bukan barang itu lagi, barang itu ditarik dari peredaran dulu, ganti barang baru, barang baru yang bagus dinaikin sama Niki, begitu maksudnya. Dokter pun juga sama begitu. Nggak mungkin dong tuh jadi tutup mulut dengan penjualan barang yang busuk, yang nggak ada lah begitu. Ngadi-ngadi aja lu semua. Berarti jahat dong kalau gitu dibayar baru tutup mulut buat barang yang jelek, yang enggak dong. Barangnya udah diganti, udah jadi bagus, baru direview barang yang bagusnya. Wah, barang Dr. Reza misalnya gitu, barangnya Sela Sokia gitu kan. Barangnya siapa, Daviena. Alhamdulillah nih Cindy. Alhamdulillah ya, bagus-bagus ya semuanya ya. Kan kayak gitu. Gitu loh, Say. Lu tuh makanya otaknya jangan terlalu otak ini banget lah, otak-otak apa namanya? Yang mikirnya tuh loh. Herman gue tuh. Ya Allah, ini yang ngirim gue mawar. Coba-coba Mamsi kasih target dulu. Mamsi kasih target dulu, sayang. Nah, ini. Targetnya nih, naga. Otak-atik, iya. Otaknya itu loh, ada-ada aja ngomong kayak gitu. Kan ngomong kayak begitu kemarin tuh. Jahat dong berarti, kalau dibayar berarti mau mendiamkan, membiarkan penjualan. Enggak gitu. Doktif berapa kali ngomong ke Mamski juga. Kalau ada yang nggak bener, pasti sama Doktif akan dikomentarin, direview, dan dikasih tahu nih ke masyarakat. Nah kalau udah bener barangnya, udah minta maaf baik-baik, tarik semua barang yang tidak bagus dari pasaran, dari peredaran, terus ganti barang, ya udah. Gitu loh guys. Insya Allah sehat buat besok lusa ya. Kasusnya nggak muter-muter, sebenarnya kasusnya gampang aja kok. Kasus ini tuh gampang aja menurut Mamski ya. Nggak ada muter-muter. Menurut gue, yang sudah ditawarkan oleh si RG, itu diterima dengan pikiran bahwa oke nih gue ngelakuin job gue kayak biasanya, nge-review suatu produk, seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan nanti di persidangan. Wajib mendengarkan semuanya. Bahwa memang ada penawaran dari pihak RG. Bukan pengancaman ya, yang nyari-nyari RG. Bahkan ada permintaan minta tolong. Dan lihat nih. Lihat nih. Kalian udah mau ngambil gokocenya udah belum? Pada udah belum? Lihat nih, gue ada videonya si Hotman Paris, Bang Hotman yang mau gue puterin. Hukuman jadi bawah 5 tahun udah bisa ditahan ya. Hati-hati, jadi nggak murni pencemaran nama baik. Ada unsur secara melawan hukum agar memberi uang. Inilah yang dituduhkan polisi. Jadi solid, polisi dan jaksa. Jadi agar kalian mendukung kita, agar pengacaranya konsentrasi ke sini. Jangan yang lain-lain gitu loh. Anda bisa, kita bisa mengatakan, enggak, aku lakukan itu untuk endorse misalnya. Oke, panggil saksi, ya, itu endorse, ya. Pokoknya gimana caranya agar itu adalah untuk menjaga nama baik produknya siapa itu si Reza, apa? Gladys. Itu caranya berperkara. Jangan ributin, jangan tingkah laku yang hal-hal di persidangan ya. Benar. Jangan bikin yang memutus itu kan hakim. Jangan bikin hakim itu sakit hati. Salah atau tidak, dialah yang berkuasa. Iya, betul. Hukuman jadi bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, oke?
Hati-hati, jadi nggak murni pencemaran nama baik. Ada unsur secara melawan hukum agar memberi uang. Inilah yang dituduhkan polisi. Jadi oleh polisi dan jaksa. Jadi agar kalian mendukung Nikita, agar pengacaranya konsentrasi ke sini. Jangan yang lain-lain gitu loh. Nikita bisa mengatakan, enggak, aku lakukan itu untuk endorse misalnya. Oke, panggil saksi. Ya, itu endorse. Ya. Pokoknya gimana caranya agar itu adalah untuk menjaga nama baik produknya. Siapa itu si Reza, siapa? Gladys. Itu Iya, iya, iya. caranya berperkara. Iya. Jangan ributin, jangan tingkah laku yang hal-hal di persidangan. Jangan bikin yang memutus itu kan hakim. Jangan bikin hakim itu sakit hati. Setuju. Oke, lagi satu lagi ya. Aku setuju banget nih Bang Hotman nih. Setuju banget aku sama Bang Hotman. Ini satu lagi nih sayang. Nikita itu dituduhkan oleh jaksa terkait dengan pasal 27B ayat 2 yang intinya adalah, saya bacakan di sini, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia. Dengan ancaman akan membuka rahasia. Itu sebenarnya nggak masuk ke Nikita. Nikita nggak ada ancaman membuka rahasia karena bukan rahasia, produk itu sudah beredar dan kita semua juga bisa lihat di BPOM pun sudah diumumkan ya. Ingredients untuk produk juga udah ada di kemasan. Bahkan ternyata di labelin itu ditutup ya kan, dilabelin lagi dengan label perusahaan. Jadi itu sebenarnya kalau untuk produk itu bukan suatu rahasia itu. Nggak masuk itu kalau pasal itu di Nikita, kalau menurut Mamski ya. Orang memberikan sesuatu. Itulah keluaran 2000 Nih, bentar saya. Akan membuka rahasia. Nah tuh, nggak masuk. Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman akan Kebenaran. membuka rahasia. Betul, kebenaran. Ancaman akan membuka rahasia agar orang memberikan sesuatu. Itulah keluaran 27B ayat 2. Menyebarkan tanpa hak informasi elektronik secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia. Nggak masuk. Nah, itu dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Itulah pasal yang dituduhkan oleh jaksa. Itulah pasal yang dituduhkan oleh jaksa. Jadi saran saya kepada para fansnya Nikita agar fokus kepada pasal itu. Yang cantik cuma oke. Agar fokus kepada pasal ini. Kepada pasal ini. Oke. Untuk Anda, cara fokusnya gimana? Buktikan apakah itu memang untuk tujuan ancaman atau tidak, atau tujuan endorse. Kalau memang itu uang tersebut adalah untuk tujuan endorse, ya buktikan. Jadi jangan terus-terusan ribut di persidangan. Fokus. Fokus ke arah subjek perkaranya. Bang. Kalaupun kalian terus marah-marah di persidangan, toh kan yang dibikin putusan kan hakimnya. Hanya satu kata valid, udah. Betul. Sekali lagi kalau kalian mau menolong kita, fokus ke arah apa yang dituduhkan. Buktikan bahwa itu tidak benar. Buktikan bahwa itu endorse. Buktikan bahwa itu endorse atau ada kesepakatan. Fokus ke pasalnya. Jangan ke arah hal yang teknis ya. Salam Paris, sampai ketemu di Jogja. Sangat benar banget apa yang dikatakan Bang Hotman Paris. Fokus hanya pada pasalnya itu karena pengadilan itu adalah buat memastikan pasal memang menjerat terdakwa. Sebab proses pengadilan itu kan dari adanya laporan, lalu dipanggil untuk BAP, pelapor dan terlapor, dipanggil juga saksi-saksinya, dan dikumpulkan barang buktinya. Nah, itu yang akan kemudian dipilihlah pasal apa yang paling tepat yang bisa dipakai untuk menjerat terdakwa.
Dalam hal ini, Nikita sudah dirugikan di pasal 368. Sehingga Nikita menjalani hukuman setengah tahun dalam tahanan. Padahal pada saat sudah masuk ke kejaksaan, sudah P21, pasal 368 itu pun gugur. Diganti oleh 369. Tetapi jangan terkecoh lagi ya teman-teman. 369 ini bukan cuma hanya pencemaran nama baik, tetapi tadi yang sudah dibacakan oleh Bang Hotman, ternyata di dalamnya itu ada juga unsur ancamannya, biarpun itu tidak terhighlight ya. Tidak terhighlight, yang terhighlight itu kan pencemaran, tapi ada di situ dari unsur pengancamannya itu dengan menyebarkan rahasia, membuka rahasia, di mana itu menurut saya 369 tidak bisa diterapkan atau dijeratkan untuk Nikita, nggak bisa. Karena Nikita tidak membuat suatu ancaman dan menyebarkan rahasia atau membuka rahasia karena tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Mengenai skincare itu sudah terbuka luas untuk umum dan barang yang dijual, produk yang dijual untuk umum itu ingredients-nya semua sudah ada. Tinggal kita cek nomornya. Dan nomornya itu kan ternyata kan nomor bodong tuh. Dan udah dikonfirmasi lagi oleh BPOM. Berarti fix ya. Sudah confirm Nikita tidak menyebarkan rahasia. Tidak ada. Oke, itu adalah membuka suatu kebenaran kepada masyarakat nih. Emang barang itu seperti ini loh. Ternyata ini nggak boleh dijual loh. Ada itu. Untuk perlindungan konsumennya justru masuk nih kita. Untuk menjadi bagian dari perlindungan konsumen nih kita masuk. Karena apa? Dia ngasih tahu kita, melekin mata kita, ini loh sebenarnya nggak boleh loh ini. Ada yang tajam-tajamnya ini dijual di e-commerce. Udah gitu ditutup stiker nih nggak boleh loh kayak gini, kayak gitu. Lipstiknya 02 yang aku pakai sayang nih. Itu ranah BPOM. Siapapun boleh mereview. Siapapun boleh mereview. Mana undang-undangnya? Ranah BPOM. BPOM ngadepin berapa juta produk. Jangan sosok ranah lu. Keburu banyak muka orang yang babak belur nanti. Ya. Sok ranah. Enak aja jualan terus kucing-kucingan gitu sama petugas. Ya bagus ada yang engeh. Punya akun gede, siarin aja. Iya, nih, pakai yang ini ya, Say. Enak aja lu ngomong. Kita nih bagian dari konsumen dan Nikita adalah bagian dari konsumen. Nikita bersuara untuk kita, untuk konsumen. Alhamdulillah ada orang kayak Nikita masih mau ngomong buat kita. Nungguin sampai ketahuan sampai kapan, bro? Gundulmu sampai kau punya private jet. Iya. Bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu lu. Nih. Ya Mamsi pakai 02 ya sayang. Yang 02 itu warna untuk natural. Yang nude itu cocok pakai 02. Yang rosewood. Nah ini agak merah karena sudah ku obre dengan yang 01. Yaitu nih. Passion rose. Jadi agak ombre. Kurang asem bener. Iya. Masih bagus nih kita mau ngasih tahu kita. Masih ada gunanya nih kita masih ngasih tahu followersnya. Termasuk gue juga jadi nonton. Lah kok enak kamu jualan memperkaya dirimu sendiri. Yang dijual juga barang gak jelas. Nah, dan gak cuma Nikita ya, tapi Doktif pun juga sudah mengangkat tentang produk-produk yang tidak layak dijual itu ya. Berarti apa? Kesaksian Doktif sangat penting mendukung Nikita nanti, besok ini. Dan kalian lihat kan, Doktif udah kissing sama Nikita. Berarti apa? Memang dukungan Doktif ini sangat disambut dengan baik oleh Nikita dan Doktif pun demi sama-sama ya memegang kebenaran, kejujuran, juga untuk perlindungan konsumen. Doktif datang sebagai saksinya Nikita Mirzani. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau masalah 4M yang nawarin siapa? Dia sendiri datang RG minta tolong ke Mail. Tolong dong Mail, nyari-nyari lewat Dokter Oki. Tuh. Bisa aja nggak ngasih, ngapain lu kasih?
Kalau barang lu emang oke, ya udah. Kalau lu nggak perlu direview lagi, ya udah biarin aja. Kenapa? Ya udah biarin aja. Ayo pakai ini nih, pakai ini. Ya lu ngapain lu kasih? Gue tanya. Gue balikin lagi. Ngapain lu ngasih? Ngapain lu kasih? Lu kan bisa nggak usah ngasih. Bisa aja lu nggak usah ngasih. Ah enggak, gue nggak mau ngasih. So, kenapa lu? Hah? Ininya di mana nih? Otaknya di mana otak? Udah gitu lu mau ngasih juga 20M ke Doktif. Kenapa? Kenapa lu mau ngasih 20M ke Doktif? Udah gitu buru-buru ya, ngerekam. Lihat tuh minta janjian sampai ngopi bareng. Udah gitu suamiku digrepe-grepe. Kita lupa tuh. Terlalu banget ya RG tuh. Si FS niru mami nail artnya. Gue besok ganti warna. Gak mau gue tiru-tiru sama. Mami aku kan dipegang-pegang, digrepe-grepe. Ya Allah. Aneh. Lu aneh lu. Emang aneh. Orang itu nggak perlu ngasih duit kalau emang nggak mau di-review, ya udah sih. Lu yang minta review. Lu yang pengen rebranding nih biar barang gue bisa jualan lagi, gimana caranya barang gue bagus. Ya udahlah diberikanlah kesepakatan. Dan udah ada ngomong kesepakatan ya. Lu udah ngomong kesepakatan ya. Gue saksi nih, gue denger. Lu RG, lu udah ngomong kesepakatan lu saat lu bersaksi sama laki lo itu. 2 kali malah ngomong kesepakatan, 2 apa 3 kali tuh. Iya sepakat. Nggak ada pemerasannya di situ. Apanya yang diperas? Lu yang minta kok. Aneh. Iya, kita semua saksi ya teman-teman ya. Mereka udah bilang itu adalah kesepakatan. M. Ini Mamski mau ganti warna lagi yang warna pink nggak? Ada yang mau lihat Mamski pakai warna pink nggak nih? Warna pink ini. Mau?